Udara terasa berat oleh aroma belerang dan keputusasaan. Di bawah langit subuh yang kelam pada tanggal 29 Mei 1453, debu-debu halus berguguran dari batu-batu raksasa tembok Theodosius, sebuah benteng yang telah menantang waktu selama 1000 tahun. Di dalam relung tembok yang retak ini, kaisar terakhir dari sebuah garis keturunan kuno melepaskan jubah ungu kebesarannya, bersiap menyambut takdir bukan sebagai seorang raja, melainkan prajurit biasa di garis depan. Di luar benteng, ratusan ribu obor berkedip menyerupai lautan bintang yang jatuh ke bumi, mengiringi derak gemuruh mesin-mesin perang raksasa yang siap mengubah tatanan dunia. Bagaimana sebuah kekaisaran megah yang pernah berbentang dari gurun pasir Mesir hingga kabut tebal daratan Inggris, kini menyusut menjadi satu kota yang terkurung dan menunggu ajal. Ini adalah momen ketika abad pertengahan menemui tarikan napas terakhir. Sebuah titik balik di mana gema keagungan Romawi kuno dipadamkan oleh dentuman mesiu masa depan. Inilah kejatuhan Konstantinopel. Selama lebih dari 11 abad, Konstantinopel berdiri tegak sebagai permata mahkota peradaban dunia. Berada tepat di persimpangan dua benua, kota ini adalah detak jantung umat manusia, tempat bertemunya kehalusan sutra dari timur dan kemilau emas dari barat. Bayangkan, menara-menara marmer yang menjulang tinggi memantulkan cahaya mentari pagi, jalan-jalan berbatu kuno yang menyimpan jejak langkah para gladiator, filosof, dan kaisar agung. Ia adalah benteng pertahanan terakhir Kekaisaran Romawi Timur, penyimpan nyala api pengetahuan di tengah masa kegelapan Eropa. Namun, waktu adalah musuh yang tak kenal ampun. Pada pertengahan abad ke-15, wilayah kekuasaan yang dulunya tanpa batas, itu telah terkikis habis, menyisakan sebuah kota metropolitan megah yang terisolasi, dikelilingi oleh lautan pasukan Kekaisaran Ottoman yang sedang bangkit menuju masa keemasannya. Di seberang selat, berdiri sosok Sultan Mehmed II. Ia bukan sekedar penakluk biasa. Ia adalah seorang pemuda berusia 21 tahun dengan kecerdasan dan ambisi yang melampaui zamannya. Matanya menatap tajam ke arah kubah besar Hagia Sophia, bertedak menjadikan kota tak tertembus itu sebagai ibu kota kekaisarannya. Mehmed membawa bersamanya sebuah inovasi mematikan yang belum pernah disaksikan dunia, meriam basilika. Bayangkan, sebuah monster perunggu sepanjang 8 meter memuntahkan peluru batu seberat setengah ton yang menghantam tembok bersejarah dengan kekuatan alam yang maha dahsyat. Setiap dentumannya mengguncang bumi, menciptakan retakan demi retakan pada pertahanan yang selama 1000 tahun dianggap mustahil untuk ditembus oleh pedang dan panah manapun. Pengepungan berlangsung selama 53 hari yang melumpuhkan jiwa dan raga. Langit di atas kota terus-menerus diselimuti asap mesiu yang berwarna kelabu, sementara perairan tanduk emas memantulkan kilatan api pertempuran yang tak kunjung padam. Ketika rantai besi raksasa yang membentang di mulut pelabuhan menghalangi armada lautnya, Mehmed melakukan sebuah strategi yang melampaui nalar. Di bawah selimut kegelapan malam, ia memerintahkan pasukannya untuk menarik 20 kapal perang melintasi daratan berbukit yang terjal, meluncurkannya di atas gelondongan kayu yang dilumuri lemak. Ketika matahari terbit, para pelindung kota terbangun oleh pemandangan yang mustahil. Armada musuh telah mengapung dengan tenang di dalam perairan pelabuhan mereka yang paling aman. Ini adalah mahakarya strategi militer, sebuah pukulan psikologis telak yang perlahan menguras sisa-sisa harapan di dalam benteng. Malam terakhir sebelum kejatuhan adalah kanvas kesedihan yang puitis. Di bawah cahaya ratusan lilin yang temaram, di dalam kemegahan ruang utama Hagia Sophia, bayangan-bayangan emas mozaik para malaikat tampak bergetar pelan. Untuk pertama dan terakhir kalinya dalam sejarah kerohanian mereka yang terbelah, para pendeta dari barat dan timur berdiri berdampingan tanpa sekat pemisah. Kaisar Konstantinus ke-11 bergabung bersama sisa rakyatnya, prajurit, bangsawan, dan rakyat jelata, dalam satu doa terakhir yang menggema pilu di bawah kubah suci yang agung. Udara malam itu dipenuhi oleh aroma kemenyan yang pekat, dan kesadaran absolut bahwa esok hari, dunia yang mereka kenal akan lenyap selamanya. Ketika fajar akhirnya menyingsing, gelombang serangan terakhir menghantam bagai staudu. Pasukan elit menyerbu masuk melalui celah-celah tembok kota yang telah hancur menjadi puing. Di tengah debu pertempuran dan panji-panji yang berjatuhan, sang kaisar terakhir mencabut pedangnya,
menerjang lautan pasukan yang tak bertunggung dan menghilang selamanya ke dalam pelukan sejarah yang abadi. Pintu gerbang utama akhirnya terbuka lebar. Elang Romawi telah jatuh. Namun, abu dari Konstantinopel justru menjadi binih yang menyuburkan era yang sama sekali baru. Para cendekiawan yang berhasil melarikan diri ke daratan Eropa membawa bersamanya gulungan-gulungan perkamen berharga berisi warisan filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani Romawi kuno. Eksodus besar ini memicu sebuah ledakan intelektual luar biasa yang kelak kita kenal sebagai masa Renaissance. Kejatuhan kota ini tidak sekedar menutup lembaran epik abad pertengahan, melainkan memaksa umat manusia mencari rute baru ke ujung dunia, yang secara tak terduga membuka gerbang menuju zaman penjelajahan samudra. Pada akhirnya, Konstantinopel tidak pernah benar-benar mati. Jiwanya mengalir keluar dari balik tembok-temboknya yang terhancur, membentuk kembali wajah peradaban manusia, dan melahirkan dunia modern yang kita pijak hari ini.